warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrozi, NIM 17086295, jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama pada cedera pergelangan kaki dan lutut. Oke, langsung aja untuk pergelangan kaki dan lutut itu kalau cedera, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengompres cedera tersebut dengan es, supaya untuk mencegah pendarahan atau pembengkakan. Baik, setelah melakukan kompres es, selanjutnya itu kita melakukan masas. Baik, setelah melakukan kompres es, selanjutnya itu kita melakukan masas. Baik, untuk gerakan masasnya yang pertama yang kita lakukan yaitu enflurase, itu untuk pelemasan kaki. Gerakannya seperti ini. Oke, untuk gerakan selanjutnya yaitu adalah flexi, itu gunanya untuk melemaskan persendian atau melemaskan otot pada daerah yang cedera. Gerakannya seperti ini. Baik, sekarang fleksi bagian belakang kaki. Oke, baik, untuk pengembalian persendian yang cedera, cara yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan menarik, tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, dan dorong. Oke, untuk yang cara yang kedua yaitu dengan sama, dengan menarik, bedanya diputar, lalu dorong. Oke, sekian untuk pertolongan untuk cedera pergelangan kaki. Satunya itu untuk cedera lutut. Untuk lutut kita sama seperti pergelangan kaki. Yang pertama kita kompres juga dengan es untuk mencegah pendarahan atau pembengkakan. Yang pertama kita lakukan masas. Oke, setelah ototnya lemas, kita akan melakukan pengembalian persendiannya. Pertama sama tarik, putar, masukkan, dorong, tarik, Oke, baik. Oke,
cukup sekian video dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrozi, NIM 17086295. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana pertolongan pertama pada cedera di pergelangan tangan dan siku. Oke, langsung saja. Untuk cedera pada pergelangan tangan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari atau melihat bagaimana cedera tersebut, apakah parah atau tidak. Nah, setelah itu yang akan kita lakukan yaitu mengompres cedera tersebut dengan dengan kompres es, agar pembuluh darahnya tidak membengkak dan tidak terjadi penyempitan pembuluh darah. Cara pertolongan pertamanya yaitu dengan cara melakukan massage atau friction. Kita memassage tidak boleh mengenai daerah yang terkena cedera. Oke, baik. Untuk bagian siku, cedera pada siku ini juga sama, yaitu dengan mengompresnya dengan kompres es atau kompres dingin supaya pembuluh darahnya tidak menyempit atau membengkak. Untuk gerakannya, kita melakukan massage dengan friction, yaitu dengan memutar di bagian siku. Oke, baik. Mungkin itu saja video dari saya tentang cedera pergelangan tangan dan cedera siku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrozi, NIM 17086295. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pertolongan pertama pada cedera bahu. Jika terjadi cedera pada bahu, hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengompres bahu yang cedera tersebut dengan kompres es, diamkan selama 5-15 menit. Selanjutnya kita menggunakan yaitu elastik blanket ini untuk mencegah supaya bahunya tidak bergeser atau sendinya tidak bergeser. Baik, sekian untuk pertolongan pertamanya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrozi, NIM 17086295. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana pertolongan pertama pada patah tulang atau fraktur pada bagian anggota gerak bawah, yaitu kaki. Nah, di sini jika terjadi patah tulang pada kaki, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengecek atau menanya pada korban bagian mana yang terasa nyeri atau sakit. Nah, selanjutnya kita akan mengompres dengan es, kompres dingin, yaitu biasanya dilakukan selama 10 menit. Setelah itu, untuk meminimalisir cedera atau meminimalisir pergerakan bagian yang patah, kita akan melakukan pembalutan atau
pencegahan untuk supaya tulang ini tidak bergerak lagi. Biasanya kita menggunakan kayu sebagai penghalangnya karena peralatan tidak memadai. Saya memakai kertas. Nah, untuk ini, untuk pembalutnya yaitu biasanya memakai kain kasar. Untuk pembalutannya ini tidak boleh terlalu kuat dan terlalu lembek. Baik, selesai. Mungkin itu saja untuk pertolongan pertama pada patah tulang jika sebelum dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Jadi baik, sekian penjelasan dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrozi, NIM 17086295. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pertolongan pertama pada fraktur lengan atau tangan. Nah, sebelum kita masuk ke penanganannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui fraktur itu apa. Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya atau hilangnya kontinuitas dari struktur tulang rawan sendi, tulang rawan epifisis. Disebut patah tulang tertutup bila struktur jaringan kulit di atas atau di sekitar patah tulang masih utuh. Kebanyakan patah tulang terjadi karena kegagalan tulang menahan tekanan, terutama tekanan membengkok, memutar, dan tarikan. Atau juga patah tulang terjadi karena kelebihan beban saat olahraga. Nah, untuk penanggulangannya, di sini saya akan mengambil penanggulangan dari patah tulang yang tertutup. Nah, di sini untuk penanganannya, yang pertama yaitu jika terjadi patah tulang, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan memeriksa bagian manakah yang patah atau yang cedera. Nah, selanjutnya yaitu untuk penanggulangannya kita harus mengompresnya dengan es 10 menit agar tidak terjadi pembengkakan lagi. Dan selanjutnya kita melakukan compression atau pembalutan lengan yang patah agar tidak terjadi pergeseran sendi atau pergeseran tulang lagi. Nah, untuk alatnya sendiri biasanya memakai kayu atau hal yang bisa membuat lengan tidak bergerak lagi atau tulang tidak bergerak. Karena peralatan terbatas, saya memakai ini. Nah, untuk langkahnya itu seperti ini. Kita balut. Untuk pembalutannya bisa diganti dengan sendal ataupun kardus jika tidak ada kayu. Untuk pembalutannya jangan terlalu kuat karena bisa mencegah pembuluh darah untuk mengalir. Oke, baik, sekian penjelasan penanganan dari fraktur gerakan atas atau tangan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.